Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin al faizin al maqbulin. Minal aidin al faizin al maqbulin. Minal aidin al faizin al maqbulin. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdal hamidin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, imamil anbiya, imamil ulama, imamil syuhada, imamil ghurril muhajjalin, sayyidina wa maulana Muhammadinil amin, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin وعمر نهرة الوطن الدينية الإسلامية على مذهب أهل السنة والجماعة إلى يوم الدين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد. Yang tiang hormati dan tiang muliakan, para tuan guru, para tokoh dan para sesepuh NWDI yang ada di Wanasaba bil khusus yang paling khusus para pimpinan dari Pondok Pesantren Tarbiyatul Islam NWDI Wanasaba, zurriyah, para murid dari guru kita al-maghfurlah Tuan Guru Haji Lalu Muhammad Zainuddin Munir rahimahullah rahmatal abror. Kita doakan para penerus beliau bisa istiqamah bersama-sama dalam perjuangan. Kita doakan para penerus beliau tetap tegak, teguh, kokoh, kompak, utuh, bersatu untuk terus memajukan tarbiyatul Islam sebagai khairu khalaf li khairi salaf, sebagai sebaik-baik penerus bagi sebaik-baik pendahulu. Amin ya rabbal alamin. Ibu Wakil Gubernur yang juga Ketua Umum Pimpinan Pusat Muslimat NWDI yang sama-sama kita hormati, kita cintai dan kita banggakan, kita doakan beliau dan seluruh pemimpin kita di NTB, mulai dari provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, desa, semua pemimpin-pemimpin kita, termasuk kadus-kadus dan semua hamba-hamba Allah yang sedang dititipkan amanah kepemimpinan. Mudah-mudahan semuanya dapat menunaikan amanah dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Kalau pemimpin baik, rakyat dan umat juga insya Allah akan baik. Sebaliknya juga demikian. Kalau umat dan rakyat baik, taat, istiqamah, pemimpin juga insya Allah akan baik, taat dan istiqamah. Bapak Ketua DPW Perindo NTB Bapak Haji Khairul Rizal yang saya hormati, para pimpinan organisasi NWDI, para tamu undangan dari jajaran aparatur negara, baik dari kepolisian, dari TNI, dari aparatur desa, dan seluruh para tamu undangan kami yang saya hormati dan saya banggakan. Kita doakan juga beliau-beliau semoga menjadi pemimpin-pemimpin dan pejabat-pejabat yang amanah insya Allah. Bapak Ibu, terutama para muslimat dan muslimin. Muslimat di depan, muslimin di belakang.
Alhamdulillah. Tauna si batur wanasaba ngombe angkuna menghormati seninakna. Tolokna seninakna lelek julu, lelek mudi. No, muslimat semama ada sayang le sida. Sayang sida le semama ada. Alhamdulillah. Bapak Ibu, ini bukan tumbuh begitu saja. Para muslimin muslimat yang hadir di pengajian, jadi sifat yang baik seperti ini, saling tolong menolong dalam kebaikan, mendahulukan yang lain, padahal kita juga perlu, ya, di dalam Islam, dalam Al-Quran itu namanya khuluqul ithar. Kita perlu lagu tejuluang dengan sida si mama perlu le julu lagu juluang dah senina dah. Tahu saya maksudnya, supaya ndekna repot-repot semama dah sini beritahu sida apa isin pengajian, suruh nasi le julu poya ngerokok limudi ndekna le wanasaba to jauh. Nah, Bapak Ibu, apa yang kita saksikan pada hari ini, apa yang Bapak Ibu duduk kita yang rapi, ya, tertib disiplin, ya, bahkan ibu-ibu didahulukan oleh bapak-bapak, ini laisa walidatal yaum kalau kata orang Arab. Dekna sulun-sulun ngeni, dekna otomatis. Tidak begitu saja terjadi seperti ini. Tetapi apa yang kita saksikan hari ini, pengajian kita, silaturahim kita, ini adalah hasil dari pendidikan yang diberikan oleh para guru-guru kita. Tetua Tonde, Al-Maghfurlah Maulana Syekh mendidik kita. Abul Madaris wal Masajid wal Majalis. Beliau adalah orang tua, beliau adalah bapak dari masjid, karena beliau selalu mengajak untuk mendirikan rumah-rumah Allah di tempat-tempat yang perlu ada masjid, musola. Wal Madaris, beliau juga bapak dari sekolah-sekolah, karena madrasah yang pertama dalam bentuk pakai kursi, pakai meja, itu pertama kali oleh Al-Maghfurlah di NTB ini. Sebelum Al-Maghfurlah pulang dari Mekah ada pengajian. Sebelum Al-Maghfurlah pulang dari Mekah ada madrasah dalam makna majelis mengaji, tapi lesehan, besila. Begitu Al-Maghfurlah datang, dilihat kebutuhan umat, dilihat kebutuhan anak-anak kita, bija jarin tiang pelungguh, bijen pelungguh lewana sabaniki, dilihat kebutuhannya, bahwa anak-anak kita perlu juga ikut dalam satu sistem klasikal, maka dibuatkanlah madrasah, ada meja, ada kursi. Alhamdulillah, sehingga kita tidak tertinggal dari yang lain. Abul Madaris, maka Tarbiyatul Islam di Wanasaba ini juga alhamdulillah menjadi madrasah yang maju. Amin ya rabbal. Abul Majalis juga beliau adalah ayah dari majelis-majelis dakwah. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, sejarah mencatat, sebelum Sayyidi Al-Maghfurlah Maulana Syekh, para guru, tuan guru, ustadz biasanya mengajar hanya di rumahnya saja. Jadi murid si datang, ustadz sino tepulek balik. Jadi sida si lalu aning balena sebelum Al-Maghfurlah turun lekan Mekah. Tuan guru, ustadz diam di rumahnya. Ada satu dua yang keluar tapi jarang. Kalaupun keluar tidak secara terjadwal, sekali-sekali nesugul. Tetapi sebagian besar waktunya lek balena, nganti murid datang. Begitu Sayyidi Al-Maghfurlah Maulana datang dari Mekah dengan restu
dengan doa, dengan perintah dari guru beliau, maka beliau kemudian mendirikan majelis-majelis pengajian di desa Dasan. Apa prinsipnya? Prinsip Sidi Maulana Syekh adalah takribul khair ilal ummah. Prinsip Al-Maghfurlah adalah mendekatkan kebaikan kepada orang banyak. Jadi kebaikan itu tidak disimpan kepada diri beliau saja. Kah ku tokol lek bale ku anti batur datang beketik ngaji lek aku ndek nengenu. Tidak hanya begitu, walaupun itu tidak salah, tapi kebutuhan umat takribul khair ilal ummah. Beliau memilih untuk berangkat dari Pancor, dari Bermi, leka lampak lek desa Dasan, sampai tiba lek Wanasa. Alhamdulillah. Syukur Bapak Ibu. Alhamdulillah. Kalau beliau diam saja di Pancor misalnya ndek sugul-sugul, pasti ada yang mengaji, arak si ngaji, lagu ndek selaput tebau. Tentu Bapak Ibu, ndek selaput tebau datang rame-rame begitu. Kemungkin ada waktu, ada ongkos, ada biaya segala macam, maka Al-Maghfurlah datang ke desa Dasan, pergi ke kampung-kampung, bahkan sampai kampung yang tidak ada sarana transportasinya, beliau datang ke situ. Sindi bau terlewatin si mobil, beliau lewati ke situ, naik kuda, ditandu. Di mana arah jembatan? Di mana arah jembatan? Tuh daerah-daerah utara no lain. Di mana arah jembatan? Taek jaran Al-Maghfurlah, taek tanduan, ditandu melewati sungai-sungai. Apa artinya? Al-Maghfurlah ingin mendekatkan kebaikan kepada umat. Ini hasilnya. Jadi apa yang kita nikmati hari ini bukanlah sesuatu yang lahir begitu saja, tapi ini adalah suatu nikmat, suatu karunia, suatu berkah, suatu apa bahasa Sasaknya pengadik-adik, bahasa sini apa? Suatu peninggalan, suatu kenangan cara kita dalam menuntut ilmu. Maka sekali lagi alhamdulillah, Al-Maghfurlah diteruskan oleh murid beliau yang sangat berbakti, yaitu Al-Maghfurlah Tuan Guru Haji Lalu Muhammad Zainuddin Munir. Sama seperti gurunya, ndek netepu doang lewana sabar, taek yaning sembalun. Tentu atau ndek? Taek yaning sembalun. Tiang ingat dulu. Ketika tiang pulang dari Kairo 1997, mulai tiang berikhtiar untuk meneruskan majelis-majelis nini tiang Al-Maghfurlah. Maka salah satu yang mengajak tiang untuk naik ke Sembalun sana. Dulu awal tahun 2000, masih situasi huru-hara dan keruan-keruan macam-macam. Ingat sih deh? Yang bajang-bajang tidak tahu. Tapi kalau di atas 40-50 tahun pasti merasakan. Huru-hara dan keruan. Tapi Al-Maghfurlah Tuan Guru Haji Lalu Muhammad Zainuddin Munir rajulun sabitun mustaqim. Beliau itu kokoh, kuat, tegak, teguh, tidak bergeser sedikit pun, tetap berjuang bersama-sama. Beliaulah yang membawa tiang naik ke Sembalun, ke majelis beliau, majelis yang diawali oleh Nini Al-Maghfurlah, kemudian diteruskan oleh beliau. Tiang diajak oleh beliau bersama dengan Amidul Ma'had Tuan Guru Haji Muhammad Yusuf Ma'mun, naik ke sana ke Sembalun. Masya Allah, tabarakallah. Itulah yang disebut wa may yusyabih abahu fama zolam. Anak mengikut bapaknya, anak itu tidak akan zolim kepada bapaknya. Anak adalah Tuan Guru Zainuddin Munir. Bapaknya siapa? Al-Maghfurlah Maulana Syekh. Bapak dalam ilmu, bapak dalam perjuangan. Diikuti langkah bapaknya. Ikut olas nain amanah, ya. Jadi pepadu ya mara amanah. Jadi sida mun bere jadi pepadu, ikutin olas nain solah amanda. Paham Bapak Ibu?
Dendek piwal karena kepentingan sesaat, milik gagah-gagahan, piwal-piwal, nanti dicatat oleh sejarah. Jangan dicatat oleh sejarah. Ingat kata Al-Maghfurlah Maulana Syekh, innamal mar'u haditsun ba'dah, fakun haditsan hasanan liman wa'a. Kita ini adalah buah bibir dari orang-orang setelah kita. Karena setiap kita ini akan selesai masa kita. Tiang selesai pada waktunya, mudah-mudahan tebelo-belo umur tuh. Lagu pasti selesai. Ya, jangankan itu, Nabi baik, Nabi SAW juga selesai. Semua manusia selesai pada waktunya. Maka pesan dari para ulama yang diteruskan oleh Al-Maghfurlah Maulana Syekh, wa innamal mar'u haditsun ba'dahu fakun haditsan hasanan liman wa'a. Manusia itu jadi buah bibir bagi orang setelahnya, generasi selanjutnya. Jadi pembicaraan, oh bapak sini laik bagus pegawaiannya, alhamdulillah. Pada bacanya petiha, laik pacu yang ngaji, laik milu ya barang-barang di dalam kegiatan-kegiatan si bagus, laik istiqomah ya dalam perjuangan, al-fatihah. Untung atau ndek? Wah ninggal ada dengan ngirimang kita fatihah. Kenapa? Bagus sebutan teh. Kenapa? Karena orang mengenang kita dengan kebaikan. Maka kalau kita menyebut tentang Al-Maghfurlah Tuan Guru Haji Lalu Muhammad Zainuddin Munir, pasti kita iringin dengan doa, Allahumma rahamu, Allahumma firlahu warhamhu, wa'afi wa'afu anhu. Mari kita doakan beliau. Kenapa kita mendoakan? Kenapa kita menyebut dengan kebaikan? Karena jejak langkah beliau istiqamah. Ini yang ingin saya sampaikan yang pertama, Bapak Ibu, hadirin dan hadirat sekalian. Mari kita teruskan jejak langkah yang baik nih. Paham Bapak Ibu? Paham? Apa yang disampaikan Ibu Wakil Gubernur paham? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ikuti. Dulu tiang ingat Al-Maghfurlah Tuan Guru Haji Lalu Muhammad Zainuddin Munir, beliau nuki dengan cekat minger. Tetu atau ndek? Nih, si kocet-kocet bahasa tetu pada lain wah bedait. Nih, si tekes-tekes tetu atau ndek? Sida, tetu atau ndek? Tetu. Minger. Minger. Cekat. Gesit. Tetapi yang tiang catat Bapak Ibu, cekatnya itu bukan dengan membantah pemimpin. Dan ulah belo-belo muni. Karena sekali kita berada pada satu kepemimpinan, maka mari kita pegang kaedah, ya, bahwa kita mengikut kepada pemimpin, ya, mengikut kepada yang memimpin kita, karena itu yang membawa insya Allah untuk kebaikan bersama-sama. Jadi cekatna Al-Maghfurlah sinun dia nalik membantah pemimpin, dia nak piwal terhadap pemimpin, tetapi dalam melaksanakan dengan istiqomah. Dan alhamdulillah itu kemudian menjadi catatan sepanjang masa di dalam sejarah NWDI terhadap Al-Maghfurlah Tuan Guru Haji Lalu Zainuddin Munir. Catatan sejarahnya adalah catatan yang tertulis dengan tinta emas, jasa perjuangan beliau. Alhamdulillah. Tiang minta ini difahami. Ini yang pertama yang ingin tiang sampaikan. Karena apa tiang sampaikan ini, Bapak Ibu, siaran nikmat, ya. Suatu nikmat itu kalau terlalu biasa kita rasakan setiap saat, lupa kita. Terkadang kita lupa bahwa nikmat itu sesungguhnya sesuatu yang sangat berharga. Karena kita terbiasa kompak seperti ini pengajian, kita anggap biasa-biasa saja seperti ini.
padahal istimewa. Tiang kebetulan Bapak Ibu, kebetulan ini kebetulan mewakili Sida Selapu. Kebetulan tiang kan sering keliling di Indonesia ini. Kemana-mana lah, banyak sekali tempat. Di Jawa, di Kalimantan, di Sulawesi, di Sumatera, bahkan di luar Indonesia. Dengan berkah doa-doa dari pelungguh semua. Berkah dari Al-Maghfurlah Maulana. Keliling tiang. Diundang, diminta untuk hadir, ya menyampaikan 1-2 hal yang dianggap baik. Tiang saksikan sendiri Bapak Ibu bahwa majelis seperti ini tidak di sembarang atau di semua tempat. Ada tempat-tempat di Indonesia ini, ya, jangankan yang jauh-jauh, nyebrang pulau saja ke Pulau Sumbawa misalnya, itu orang jarang hadir di pengajian kecuali diundang. Undangan harus tutu undangan. Tahu darah undangan no? Undangan. Kemudian panitia menyediakan kursi semua harus ada kursinya. Ya. Kemudian ada undangan resmi. Yang tidak diundang dia tidak mau datang. Ya. Kenapa? Bukan karena dia tidak cinta pengajian, tapi karena dia tidak terdidik untuk hadir di pengajian. Denara guru sih ngajarnya lain. Karena itu dia menganggap pengajian itu marah dengan kondangan. Kalau ada orang kondangan, begawe, ada dengan merari. Saya sih datang, undangan dengan merari, si tak undang. Ya, mau dia tak undang jadi dia tak datang. Ya, tidak boleh, ya, tidak boleh. Jangan, tidak baik. Jadi dianggap pengajian itu seperti begawe. Dia tidak datang kecuali kalau diundang. Bukan artinya dia tidak cinta pengajian. Bukan artinya dia tidak cinta ilmu. Tidak. Insya Allah semua orang cinta ilmu. Tapi kenapa tidak tercipta seperti ini? Karena tidak ada guru yang mendidik dan mewariskan nilai-nilai seperti ini. Maka kita alhamdulillah dapat warisan nilai yang baik. Tiang aja pelunggu semua syukuri nikmat kita bermajelis seperti ini, kita jaga, kita rawat, kita manfaatkan waktu-waktu kita. Kalau ada kesempatan bikin majelis seperti ini, diisi dengan hal-hal yang baik. Dulu di Tarbiyatul Islam, tiang ingat tiang punya jadwal untuk mengaji kalau tidak salah setiap tahun di situ, atau bahkan dulu setahun 2 kali sempat. Tiang minta walaupun tiang tidak bisa datang setiap tahun, apalagi 2 kali setahun, tapi majelis pengajian, majelis ta'lim di Tarbiyatul Islam harus terus dikembangkan dan dimajukan. Siap Bapak Ibu? Sida cinta le ilmu atau cinta le dengan manusia? Hah? Cinta le ahli ilmu. Cinta le ahli ilmu. Jadi kalau ada pengajian di Tarbiyatul Islam, tiang tidak sempat hadir, bisa hadir Tuan Guru Solah atau Tuan Guru Ja'far atau Tuan Guru Habib atau siapa Tuan Guru yang hadir, masyayikh ma'had, apalagi Amidul Mahad datang Bapak Ibu. Untuk apa? Takriman wa ta'ziman wa ijlalan lil ilmi. Kita menghormati tidak sekadar ragana. Misalnya terdatang Tuan Guru Solah datang pengajian. Kenapa kita hadir? Oh, ada Tuan Guru Solah. Lalu kita datang. Bukan sekedar karena tersayang li iya, li awakna, li ruana, ndek. Tapi yang paling utama ta'ziman lil ilm. Kita memuliakan apa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ilmu. Coba. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Renungkan ayat ini.
telah bersaksi bahwa tiada Tuhan selainnya. Allah bersaksi bahwa tiada Tuhan selainnya. Demikian pula para malaikat telah bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Dan demikian pula para ahli ilmu telah bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Dalam ayat ini ada 3 yang disebut bersamaan. Yang pertama Allah Azza wa Jal, yang kedua malaikat, yang ketiga ahli ilmu. Kenapa ahli ilmu disebut bersamaan dengan malaikat? Bukan karena raganya. Kalau dilihat dari matanya, sama-sama kita punya mata 2. Kalau dilihat dari bibir atau mulutnya, sama-sama punya mulut 1. Kakinya sama-sama punya mulut 2. Kakinya sama-sama 2. Tangan juga sama. Kenapa Allah sebutkan bersamaan dengan zatnya yang maha mulia? Karena ada sesuatu yang terkandung yang dibawa. Itulah ilmu pengetahuan. Alhamdulillah. Jadi jaga majelis ilmu dan lagi. Jaga, bagus-bagus. Ndek jari sejelus ini. Ini adalah hasil penempaan puluhan tahun dari para murabbi, para pendidik istimewa lahir batin, mulai dari Maulana Syekh, kemudian Al-Maghfurlah Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Munir, dan kemudian seterusnya. Semua guru-guru kita yang sudah wafat itu mendidik kita untuk seperti ini. Tidak hanya jasadan, tetapi juga ruhan. Ajarna tetokol, ndekna sekedar awak te bareng-bareng, ndekna sekedar awak te doang bareng-bareng, lagu atin te endah bareng-bareng. Paham Bapak Ibu? Paham? Jangan sampai seperti dalam Al-Quran, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Ada orang-orang dulu, Bapak Ibu, Madinah itu sempat gawat zaman Rasul. Gawat. Ada yang mengepung Madinah. Jadi Madinah pada waktu masa Rasulullah SAW mulai berkembang, dakwah mulai terasa bagus, banyak mulai orang datang dari mana-mana ingin tahu Islam. Apa Islam ini? Siapa Muhammad itu? Apa ajarannya? Mulai orang tertarik, penasaran, datang. Akhirnya orang-orang Quraisy itu merasa terganggu, khawatir. Kalau begini terus bahaya. Nanti lama-lama semua orang begitu sudah jumpa sama Nabi, terpengaruh dia sama Muhammad, akhirnya masuk Islam. Mari bersama kita kepung Madinah, kita hancurkan, kita musnahkan sebelum Madinah itu besar. Akhirnya apa? Orang-orang Quraisy itu mengajak kelompok-kelompok yang ada di Jazirah Arab, di padang-padang pasir, semeton nih, ayo kita serbu Madinah. Apa itu Madinah? Nggak usah tanya-tanya, pokoknya kalau sudah milih nanti dapat bagian rampasan perang. Milu. Nah. Ada lagi, ayo. Ini ada orang yang ingin merusak agama kita, kata mereka. Maka mari kita perangi dia. Namanya Muhammad, kita serbu desanya, namanya Madinah. Kumpul akhirnya. Datang kiri, kanan, depan, belakang. Gelisah masyarakat di Madinah. Tegang. Datang Salman Al-Farisi mengatakan, ya Rasulullah, dulu kami pada saat saya di Persia, kalau ada musuh kayak begini, salah satu cara kami untuk menghambat mereka, kita bikin parit di sekitar kota supaya orang tidak bisa menyeberang, supaya mereka terhalang. Nanti di bawahnya kita bisa taruh api sehingga mereka terhalang. Dibikinlah parit. Begitu dibikin parit, orang-orang Quraisy tetap berkemah di seberang parit itu, menunggu kelengahan dari para sahabat Rasulullah SAW. Pada saat itu turunlah pengodop-odop. Apa pengodop-odop bahasa Anda? Penenang hati. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Al-Quran itu mengandung syifa, obat ati, rahmah, membawa sebab datangnya kebaikan-kebaikan. Turunlah pengodop-odop dari Al-Quran, dari Allah Ta'ala. Tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta. Wahai Muhammad, jangan khawatir.
Beritahu sahabat-sahabatmu, dendek neresah lalu. Mereka itu duduknya bersama, kumpulnya bersama, satu kemah, satu barisan mengepung Madinah, wa qulubuhum syatta. Tapi hati mereka saling membelakangi. Tidak usah takut. Luwe ruan manusia, lagu Athena saling membelakangi, tidak ada kekuatannya. Paham Bapak Ibu? Paham? Karena itu kan dalam ayat yang lain, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Ketika para ahli tafsir menafsirkan kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah, banyak yang jumlahnya sedikit mengalahkan yang jumlahnya banyak dengan izin Allah. Para ulama mengatakan di antara sebab yang jumlahnya banyak itu kalah karena mereka jumlahnya banyak tapi hatinya saling membelakangi. Saya mau tanya, ini yang jumlahnya banyak nih di bawah terop, hatinya satu enggak? Hatinya kompak enggak? Benar. No, lemudi mama-mama no. Ahlul hisab. Ahlul hisab lemudi. Mun ru'yah wah rubin. Nah, ahlul ru'yah wah selesai. Sudah kita ru'yat, sekarang tinggal ahlul hisab. Ahlul hisab lemudi coba. Kompak. Yo. Sekik doang menjawab. Yang lain, ayo. Kompak. Kompak. Khusus laki-laki kompak. Kompak. Kompak utuh bersatu. Nina kompak utuh bersatu. Nah, tuh yang di bawah terap, yang di luar dekat jalan, kompak utuh bersatu. Alhamdulillah. Dulu Belanda sekian lama bisa menjajah Indonesia bukan karena dia kirim tentara jumlahnya banyak. Dia nalui tentara Belanda itu. Dia nalui ini berjuta-juta datang ke Indonesia ndek. 100, 200, 300, 400. Tidak banyak. Karena dengan Belanda itu dengan perot sebenarnya. Santar perotnya sekarang dengan Belanda itu. Dan dia kemari itu bukan untuk mencari mati, tapi dia cari rezeki. Dia datang kemari untuk mengambil hasil bumi kita. Jadi dia lalu sini ndek karena istilahnya gampang-gampang tak berjihad bisa ndek mele ngerampas mau emas, perak, kemudian segala macam hasil bumi, tembakau, tebu, pokoknya mele sugih wah dengan Belanda. Kalau kita pergi ke Belanda, kita lihat sehari dua hari, oh pantas dengan Belanda di sini laik santer demen di Indonesia. Karena di Belanda itu ya Allah sumber daya alamnya jauh lebih sedikit dibanding Indonesia. Lalu beketik ndek naluik jumlahnya, tetapi dia menggunakan kaidah sederhana. Apa itu? Farriq tasud. Pecah belah, kuasai. Divide et impera. Inu kaduna ndek naluik satu dengan lagu lalu ya, misalnya aning kerajaan Tidore. Lalu ya nih Raja Tidore, Pak Tuan Raja, kami dari Belanda, kami punya uang, nih, kami kasih Anda, kami kasih gelar, misalnya nih, kami kasih gelar, kami jadikan engkau orang terhormat, diberikan gelar apa bangsawan segala macam. Tapi lawan itu ada di sana tuh kerajaan lain, lawan dia. Kalau engkau tidak lawan dia, nanti lama-lama dia akan hancurkan kamu, dipanas-panasi. Akhirnya yang semula baik-baik kompak-kompak akhirnya dipecah, dibuat hati mereka membelakangi satu sama lain. Di Jawa juga sama, di Lombok juga sama. Kita lihat dulu Selaparang, Pejanggi, kita lihat kerajaan-kerajaan yang dipanas-panasi, diadu satu sama lain. Bukan karena mereka datang jumlah banyak kemudian dikalahkan, sekedi, tapi dengan gula-gula. Apa bahasa Anda gula-gula? Bujuk rayu. Oh begini-gini ya, nanti kamu saya jadikan begini, nggak usah ikutlah sama itu katanya. Udah ikut sama saya saja. Pecah kekompakan.
Akhirnya ribut, perang, terjadi perang saudara di Lombok Barat, di Lombok Tengah, sampai kemudian alhamdulillah di Lombok Timur tidak terlalu sering, tapi sempat juga. Itu gara-gara mereka itu Belanda. Kemudian ada juga yang dari luar memanas-manasi, sehingga ahlu Lombok, masyarakat yang ada di Lombok ini pada masa itu terpecah belah, perang satu sama lain. Innalillahi wa inna ilaihi. Kenapa kita anak teluwe lagu gampang, anggapnya gampang kita diprovokasi, panas-panasin, gampang diprovokasi. Kalau dulu provokasinya dengan datang menawarkan gelar bangsawan, kasih emas perak. Kalau sekarang provokasinya apa? Lewat sosial media, kirim WhatsApp, kirim postingan-postingan WhatsApp macam-macam di sini. Si paling luwe adalah apa? Melengit pemerintah. Dijelek-jelekan, presiden dijelek-jelekan, wakil presiden, pemerintah segala macam. Untuk apa? Kita ingat, dalam ahlus sunnah wal jamaah wajib taat kepada pemimpin selama tidak diajak kepada kufrun bawah. Apa itu kufrun bawah? Kufrun bawah adalah kekufuran yang sangat nyata. Misal ada pemimpin kita pidato di tengah masyarakat Wanasaba, warga Wanasaba, mulai sekarang saya larang kalian sembahyang 5 waktu. Nah, kalau itu seperot-perot kan, Nah, apalagi tewanin. Nah, awek seluarna wah. Kalau ada seperti itu, tapi kan tidak pernah ada dan tidak mungkin ada di Indonesia. Kalau ada pemimpin yang kayak begitu, melarang untuk melaksanakan misalnya rukun Islam. Jemaah sekalian, warga Wanasaba, saya sebagai kepala desa, ada kepala desa tuh? Ini sekedar gambaran. Saya sebagai kepala desa melarang bapak-bapak, ibu-ibu mengeluarkan zakat misalnya. Ini aja. Itu awek kereng nah. Tapi tidak ada seperti itu di Indonesia. Bahkan sebaliknya, pemerintah kita membuat undang-undang zakat, dibuat Baznas dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten. Untuk apa? Mewadahi kita untuk mengeluarkan zakat. Syukur atau enggak? Alhamdulillah ya Allah. Bahkan tidak di semua negara Islam, Bapak Ibu. Ndena selapuk negara Islam. Tidak di semua negara Islam di dunia ini yang punya kepedulian untuk memfasilitasi umat Islam beribadah seperti di Indonesia. Coba jangan tanya, mendirikan masjid ada IMB-nya enggak? Ada enggak? Yang berketuan nih, ada enggak? Dikenakan pajak enggak pada saat mendirikan itu, retribusi? Enggak ada. Coba bangun rumah harus ada IMB-nya. Tentu atau enggak? Ya, bangun balai, bangun toko, ada IMB-nya, minta diambil oleh pemerintah daerah. Nih harus ada izin mendirikan bangunan. Tapi kalau untuk rumah ibadah diberikan banyak keringanan. Alhamdulillah. Syukur. Jadi jangan kita terbawa cara-cara untuk merusak kita di Indonesia, membuat kita saling benci satu sama lain. Dimulai dengan bagaimana kita benci kepada pemimpin, macam-macam. Apalagi presiden kita tuh Pak Jokowi, lebur jamaah, lebur. Nih mohon maaf deh warga NWDI ini, warga NTB. Kalau saya nih pemimpin Anda semua sebagai ketua umum NWDI, kebetulan tiang niki salah satu cucu almarhumlah.
Sudah tidak perlu tiang mikir si aneh-aneh, tidak perlu tiang mau menilai macam-macam tentang Pak Jokowi. Cukup sudah yang dia lakukan, mengangkat pendiri NWDI sebagai pahlawan nasional satu-satunya dari NTB. Kepopok lagu, tahu tiang wah kelakuan sida. Lebih sadukna berita hoax, le handphone nu. Lebih sadukna pemberitaan le TV yang belum tentu semuanya benar. Dia lupakan, buta matanya, buta hatinya terhadap jasa yang namanya Pak Jokowi menjadikan pendiri NWDI pahlawan nasional. Apa coba sudah pikiran coba. Sida niki kan murid Al-Maghfurlah. Apa sih mina Al-Maghfurlah demen bersyukur? Kan harusnya sida dah demen. Betul deh. Apa mina apa sih jari mina guru entah jadi kayun demen bersyukur? Kan harusnya terdemen nendah. Negara Presiden Jokowi menetapkan guru kita sebagai pahlawan nasional, kira-kira Al-Maghfurlah demen atau enggak? Demen. Bukan karena beliau butuh, tidak. Tetapi beliau, apalagi kalau hidup, pasti bersyukur. Karena itu suatu kebaikan, itu suatu pengakuan, itu suatu jasa dari negara kepada beliau. Membalas jasa-jasa beliau kepada negara. Lagu arak doang. Warga NWDI sini milu-miluan. Le narak semalna pada. Sang semal dape. La ilaha illallah. Ngeno dengan hormat le gurunda, milu sida melengit dengan sini. Ndak usah pikiran si lain-lain. Sin dia tahu kenana, dia tahu penjelawas padakah jama-jama tiang. Arah dengan tu oleh Jakarta bersaing barang presiden tu sinangka katakanlah dia demen lalu mina analisa ngene siaran li TV kirim le medsos terpengaruh sih dah. La ilaha illallah. Coba pikiran lo jama-jama. Guru kita itu dengan tanda tangan Presiden Joko Widodo itu ya, yang kadang-kadang sida milu-miluan ngerawasangnya noh jama-jama baik ya. Lahir 2019 milu-miluan sini heho marangkun dengan cekat baik ya. Marangkun dengan cekat baik jadi campur perasaan tiang periak iya periak tiang kita sida nih takal-akalin si medsos ini periak ngara gedak tiang ngara indah gedak tiang ngara tebada teperingat tenasihatin masih doang songel dah rugi dengan sasa jual sabu murah-murah rugi dengan sasa dia tahu saya sih perlu tebela dia tahu saya sih perlu diikutin dengan siwah ngebeng jasa yang tidak terukur karena dengan tanda tangan beliau sepanjang ada namanya Republik Indonesia guru kita menjadi salah satu pahlawan nasional. Paham ke sini no? Allah nggak perlu kita sekolah tinggi-tinggi. Apa artinya pahlawan nasional? Foto beliau tidak hanya bisa ditaruh di sekolah-sekolah NWDI, foto beliau itu sah boleh ditaruh di semua sekolah seluruh Indonesia dan tidak ada yang mempertanyakan kenapa itu siapa ulama mana kok pakai sorban kok begini-gini. Oh ini pahlawan nasional, selesai urusan. Beliau tidak hanya milik kita tapi milik seluruh bangsa. Nilai perjuangannya tidak hanya menjadi inspirasi kita, kebanggaan kita, tapi untuk seluruh Indonesia selama-lamanya selama ada Indonesia. Ngerti gak sih Deno? Hah? Ini belana dengan sini nuah belajar di nuah barang ya jasa nanti nara gara-gara medsos wong ao milu terus mari kita woi baru dia tahu pejelas
Lebih dari itu. Lebih dari itu. Tidak hanya pahlawan nasional, Bandara Internasional Lombok itu juga diberikan nama Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid. Siapa yang punya keputusan itu? Sida ke? Sida? Iyalah, nangka aja. Tiang menyampaikan ini karena kan beliau mau selesai, tidak nyalon lagi. Sudah selesai, akan selesai 1 tahun, mudah-mudahan beliau panjang umur. Sudah selesai, jadi bukan mau kampanye apa enggak, sudah selesai, cuman ngingetang itu. Dene tengene angkun teh sesemelan apa bang? Sesemelan kah? Sesemelan. Renungkan. Makanya bagi tiang dene udah berketuan-ketuan. Loh kan karena tuan guru neja itu milenial presiden calon ini kan donasi sekian misalnya. Bapak Ibu, dengan pahlawan nasional, dengan bandara, wah selesai urusan. Denara di dunia ini si lebih lekan ini, ada paham cara ente berjuang. Paham sih dah? Setiap kali terbang lekan bandara, setiap kali mau mendarat di bandara, para penumpang yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat di Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid. Apakah pramugari sino kenal barang guru itu tidak kenal? Tidak tahu saya sino, tapi mulutnya menyebut karena memang nama bandara itu nama guru kita. Paham sih lagi? Ya Allah, mau tidak paham lalu aja pak. Tuh lalu angin segara pada tono. Mandi raus tono pada. Yang ingin tiang sampaikan, mari kita berjuang, jangan melihat hanya nasi yang ada di meja makan hari ini. Paham sih dah? Dendek kita ponjol si arah lek meja nengke, hitung sampai jauh ke depan untuk kemaslahatan bersama. Kan kita berdoa hari-hari, wansyur wahfaz wa inna ratal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wansyurnya itu kan kita ingin menyebarkan perlu kekompakan. Kekompakan itu perlu kesatuan hati dan kebersamaan. Hal-hal yang tidak bisa kita selesaikan secara pribadi, yang kita tidak cukup waktu untuk mikirannya, karena itu berdua hal-hal sih harus terpikiran sebagai misal sida dari muslimat, sebagai senina pikiran semamak dah, pikiran anak jarinda ini saya utama. Hal-hal yang lain serahang oleh pemimpin dah. Paham Bapak Ibu? Dia dah adokan diri dah, aku kan berdua medsos dah, tahu aku kena dengan hai dah. Lalu ini segara tono pada bekram tono wa. La ilaha illallah. Jadi percayakan pandangan-pandangan untuk organisasi, untuk ke depan kita dalam kebersamaan. Dende tengah dokang diri tak paling cekat. Dende tengah dokang diri tak paling cekat. Baik, selesai pemilu 2019 ini cerita doang nih. Dende dah usah dimuat-muat lah ini cerita doang. Bedaya tiang barang Presiden Jokowi. Ini udah muni apa-apa. Tiang semel muni apa-apa. Nggak ada omongan dia kok begini tuanku, enggak, cuman ngelihat sambil senyum saja tiang. Tapi lisanul hal kan malu kita. Sedangkan kaidah dalam surah Ar-Rahman sederhana bagi kita umat Islam, wahal jazaul ihsani illal ihsan.
kalau kita diberikan sesuatu yang baik, ada suatu jasa orang, kita harus balas dengan jasa kebaikan juga. Bahkan dalam ayat yang lain, fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kalau bisa yang lebih, kasih yang lebih. Kalau tidak bisa yang lebih, mana-mana pada sama kadarnya. Nggak usah dia tidak ngomong apa-apa, hanya senyum aja ngeliat tiang. Apa yang bisa tiang ngomong kan? Nah, nih sida nih, ilaha illallah. Paham Bapak Ibu? Tidak boleh terulang lagi nggih. Semua garis-garis, mari kita bersama-sama. Jauh lebih bagus temu sesuatu bareng-bareng, lekan temu sesuatu lagu tepiwal lekan jemaah. Paham? Paham Bapak Ibu? Paham atau enggak? Kan mau temu sesuatu lagu bareng-bareng, mau tabarakatul jamaah, dapat kita keberkahan kebersamaan, dan itu berlaku dalam semua hal. Makan sendiri bagus, tapi kalau makan berjamaah lebih baik. Sholat sendiri sah diterima oleh Allah, ada pahalanya, tapi kalau berjamaah lebih mulia. Demikian pula berorganisasi, ada hal-hal, katakanlah kita punya kemampuan sendirian, oke, bagus, lalu kita mendapatkan sesuatu tapi piwal, jauh lebih baik kita mendapatkan sesuatu tapi dalam semangat dan kebersamaan, satu barisan kompak utuh bersatu. Berapa kali yang sampean nih? Hah? Sekali, dua kali, tiga kali? Oh, paham? Alhamdulillah. Munde aja ngombe. Kerem wah. B apa matahari si paling rapat tekan munasabah parana? B lemor no. Pada bekerem jadi lemor pada. Nah. Jadi Bapak Ibu, itu yang tiang harapkan. Yang pertama nggih, kompak, utuh, bersatu. Yang lalu-lalu tiang sampaikan, ada ilustrasi, ada contoh, ada gambaran, bukan sekedar menjadi pemanis majelis, bukan sekedar kita ketawa-ketawa saat ini, bukan sekedar kita berkopok-kopok, tapi itu ibroh, pelajaran. Paham Bapak Ibu? Jangan mau dipecah dengan segala alasan. Oh ngene, mun tuan guru ja, iya lagu mun si lain ja. Hati-hati. Ada sekelompok umat Islam namanya kelompok Syiah. Apa ajaran mereka? Di antara ajarannya yang gini, Syiah yang Rawafid. Oh, kalau Nabi SAW di atas kepala kita. Lagu sahabat-sahabat sini nih, selain dari kelompok Sayyidina Ali, pokoknya yang tidak sama Sayyidina Ali nih, pokoknya si samping-samping Rasul yang dikumilih. Abu Hurairah, kemudian Sayyidina Umar, Abu Bakar, Utsman, Nabi doang. Para ulama mengatakan bisal kaum, ino seburuk-buruk kaum. Kenapa? Karena sampainya Islam kepada kita bukan langsung dari Rasul SAW, dari mulut beliau, tapi diteruskan oleh para ulama-ulama, para sahabat. Kalau kita tidak mengikuti para sahabat itu, sama dengan kita membelakangi perintah, sunnah, dan ajaran Nabi besar Muhammad SAW. Jadi jangan dipilah-pilah, jangan dipisah-pisah. Hanya membuat kita pecah belah. Terus apa tepita endah? Coba apa tepita coba? Apa tepita? Ingat yang sampaikan tadi, yang pertama,
wa innamal mar'u haditsun ba'dahu fakun hadisan hasanan liman wa'a. Jadilah sebutan yang baik bagi mereka yang datang setelah kita. Karena sebutan yang baik itu membawa doa. Sebutan yang baik itu membawa berkah. Tapi sebutan yang tidak baik itu bisa menjadi contoh bagi orang setelah kita. Contoh yang tidak baik. Nauzubillah min dzalik. Bapak Ibu, yang kedua yang ingin sampaikan, mohon maaf lahir batin nggih. Minal aidin al faizin al maqbulin. Minal aidin al faizin al maqbulin. Minal aidin al faizin al maqbulin. Mohon maaf lahir dan batin. Kita sama-sama muraqabah zatiyah. Muraqabah zatiyah itu kata para ulama awal dari segala sesuatu yang baik. Apa kenana muraqabah zatiyah? Kita meriri, mengevaluasi diri kita masing-masing. Lihat enta, apakah masih banyak sifat-sifat yang tidak baik, entah itu takabur, entah itu ujub, entah itu al-hiqd, kedengkian, entah itu al-hasad, iri, entah itu al-karohiyah, kebencian secara umum. Lihat diri kita. Mun masih ara bolang ya. Bolangin deh, bolang ya. Dalam sebuah hadis sahih disebutkan bahwa di akhirat itu ada orang yang ala manabir min nur. Dia duduknya di atas singgasana dari cahaya. Mahum bi anbiya, bukan nabi, wala ulama, bukan orang alim, wala syuhada, bukan orang mati syahid, tetapi mereka adalah orang-orang yang hatinya bersih dari kebencian. Hatinya bersih dari kebencian. Maka di dalam ayat yang lain ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah taala sampaikan, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Le jelosino warga Wanasaba, wahai jemaah NWDI, hari itu tidak berguna dan bermanfaat harta-harta yang dulu takasur berbanyak-banyakan di dunia. Wala banun, tidak juga bermanfaat anak-anak keturunan yang dibangga-banggakan dulu di dunia. Yang bermanfaat hari itu, kata Allah, man atallaha biqalbin salim, yaitu yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Hati yang bersih. Halal bihalal ini membersihkan hati kita, nggih. Kita maafkan semua, nggih. Maafkan semua. Tiang juga sudah maafkan sudah selapu wah. Sudah maafkan tiang nggih. Jadi ini ada perlu lalu ani segara wah selesai wah urusan. Wah selesai wah urusan. Wah saling pada maafan nggih, saling maaf-maafan. Jadi dengan sifat membersihkan hati dari kebencian, maka insya Allah mudah-mudahan kita dapat kemuliaan dari Allah. Sudah tidak usah benci, melihat bahkan kalau kata Al Habib Ali Al Jufri, coba perhatikan kata Al Habib Ali Al Jufri. Kalau Allah Subhanahu wa taala menyebut tentang kebaikan di dalam Al-Qur'an itu
Sering kali Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam konteks orangnya. Innal musaddiqina wal musaddiqat, innal muslimina wal muslimat, was-shaimina was-shaimat, was-saihina was-saihat. Dalam ayat yang lain, wal mustaghfirina bil ashar. Kalau kebaikan, Allah sandarkan kebaikan itu kepada orang. Bukan hanya kebaikan amal yang disebut, tapi orang. Untuk mendidik kita supaya kita memuliakan dan menghormati orang yang berbuat kebaikan. Jadi ada dua yang kita hargai, amalnya dan orangnya untuk kebaikan. Tapi dalam hal keburukan, kata Al-Habib Ali Al-Jufri, Al-Quran itu hampir tidak pernah menyandarkan kepada orang atau pribadi yang harus dijauhi, tetapi yang disebutkan harus dijauhi adalah amal yang buruk itu. Jadi kalau ada orang berbuat maksiat, kita tidak benci orangnya, kita benci kemaksiatannya. Apa artinya kita benci kemaksiatannya? Kita doakan, ya Allah, jangan lagi dia berbuat maksiat orang ini. Itu yang diajarkan oleh Islam. Bukan kita benci orangnya, karena orangnya itu bisa saja dia berubah. Ya, orang yang sangat benci kepada kebaikan seperti Sayyidina Umar dulu, tiba-tiba berubah dengan hidayah Allah menjadi orang pembela kebenaran yang pertama. Jangan benci kepada orang yang berbuat tidak baik, tapi yang kita benci itu amalnya, perbuatannya. Dan cara kita membenci, pertama jangan kita ikuti, yang kedua kita doakan supaya lepas orang itu dari amal yang tidak baik itu. Nah, Bapak Ibu, mari kita bersihkan hati kita, saling maaf-memaafkan nih. Semua dalam seluruh rangkaian organisasi ini ada pengurus besar, pengurus wilayah, pengurus daerah, pengurus cabang, semua kita tentu ada kurang lebih satu sama lain, kita saling memaafkan nih. Saling memaafkan. Bahkan kepada orang yang tidak minta maaf pun kita sudah maafkan. Sudah kita maafkan saja. Ada sebuah hadis yang sahih yang masyhur sekali ketika Rasulullah SAW menyampaikan, nanti akan masuk dari pintu ini pemuda ahli surga. Tiba-tiba datang ada orang itu tidak terkenal, bukan sahabat yang hebat, tidak ada manusia yang kenal di situ. Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, tidak ada yang kenal itu siapa, tapi Nabi katakan dia ahli surga. Hari kedua juga kembali lagi Nabi mengatakan nanti akan datang ahli surga, tiba-tiba pemuda yang kemarin. Berikutnya juga sampai 3 kali. Akhirnya seorang sahabat penasaran, Syai, dengan sini kok tersebut ahli surga, padahal bukan termasuk kelompok sahabat yang utama. Akhirnya datang ke rumah, pura-pura jadi musafir, boleh saya tidur di sini Pak? Oh silahkan. Tepesila isi dengan sino, sila. Kekelem-kekelem nguping dia, mau tahu bagaimana ibadahnya orang ini. Ternyata tidak ada yang istimewa, tidur seperti biasa. Begitu dekat subuh bangun, zikirnya tidak banyak, bacaan Qur'annya tidak istimewa. Sampai 1 hari, 2 hari, 3 hari oleh sahabat dicek, ternyata tidak ada yang istimewa. Akhirnya bertanya langsung, semeton, tiang ini mendengar Nabi SAW bermanik bahwa si niki ahli surga. Apa amal dah? Kok tiang tinduk le balenda ni nara bae amal-amal si istimewa tiang kita sida pada marah si lain. Bahasa jamak-jamak nih. Orang itu heran juga, apa amalku lenara ngene-ngene doang, aku pegawaianku jamak-jamak. Yang wajib saya tunaikan, yang sunnah kalau ada keluangan ya saya laksanakan, tapi tidak ada yang istimewa. Pasti ada si istimewa, ndenara, pasti ada, ndenara, coba pikiran. Apa? Ngone-ngone, oh, sangen nih semeton. Aku setiap kutinduk ke kelem, sebelum kutinduk, setelah membaca doa, untuk tidur, saya tanamkan dalam diri saya berikrar, ya Allah, saya maafkan semua yang berbuat salah pada saya hari ini. Saya tidur ini Allah hati saya bersih, ku maafkan saya dengan
si salah li aku. Wah kah denara apa-apa. Itu setiap malam. Ternyata ia si nyelamatang dengan sini. Ikrarnya dia, saya bersihkan hati saya dari kebencian. Sekat atau muda? Nyugulang kepeng hanya melawan egoisme, melawan ananiah. Itulah istimewanya orang yang membersihkan hatinya. Mudah-mudahan gih. Nah, mudah-mudahan kita bisa melakukan itu. Dan bapak-bapak, ibu-ibu, salah satu yang membantu, kalau kata para ulama, di antara yang membantu untuk bisa cepat lokor. Ngale atenta gedak li dengan ya nama manusia kadang-kadang tergedak lagu adiknya bacat lokor. Kata para ulama, di antara yang bagus untuk diamalkan sebelum tidur adalah membaca al-baqiyatus sholihat. Apa itu? Coba kita baca. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kenapa ini bagus kata para ulama? Karena hati manusia itu seperti ruangan, seperti kamar, merangkun bale. Mun isi si lengi, seda bale sino. Lagu munara sesuatu si lengi, kemudian kita masukkan sesuatu si bagus, terus kita masukkan. Kemudian yang si lengi sini tersingkirang adeng-adeng katakanlah, terus diserbu sama yang baik, lama-lama yang buruk itu tidak akan tahan. Lalu ya, jadi siaran benci, dengki, lalu ya kenapa? Karena dia tahan isi al-baqiyatus sholihat no. Mara angkun balik sino, ara isi hantu, jin apa segala macam lagu terdatangan. Ya ampuna misalnya tan monita istilahnya selesai bangun balik, datang berdoa. Kenapa? Bersiang balik. Kalau diisi dengan kebaikan, maka yang buruk-buruk akan hilang. Itu salah satu cara yang diajarkan oleh para ulama. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Demikian yang sampaikan, amalkan tadi nggih. Amalkan, tidak sulit itu. Hanya 1 menit kurang. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Sebelum kita tutup mata tidur. Hari-hari ini banyak orang yang cari ngantuk dengan nonton medsos. Kalau cara dulu pada saat yang nyantri, nggih, pancor, diajarkan oleh guru-guru, oleh para masyayikh, cari ngantuk dengan baca kitab. Nago sida untuk suruh baca kitab sang berat lalu suruh baca kitab. Paling tidak cari ngantuk dengan membaca al-baqiyatus sholihat. Paham Bapak Ibu? Harisun ala waktihi, ciri dari seorang muslim yang baik, memanfaatkan waktunya untuk kebaikan. Demikian yang Tiang sampaikan. Mudah-mudahan apa yang Tiang sampaikan ini difahami. Paham Bapak Ibu? Ya Allah, masa Tiang nyampe yang lekan ngone dia paham? Segara wah. Paham alhamdulillah. Jadi ini murid-murid dari guru yang minger, dia pasti minger. Jaga kekompakan, keutuhan persatuan sebagai anak-anak bangsa, sebagai warga NTB, sebagai keluarga besar NWDI, sebagai masyarakat Lombok Timur, sebagai warga yang ada di Aimal Wanasaba, di sini semuanya jaga kekompakan persatuan. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Terima kasih untuk semua pengurus-pengurus, semua panitia yang telah menyiapkan kegiatan yang sangat baik berkah ini.
Terima kasih, jazakumullah khairan katsira. Balasan hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Tiang tunas maaf kalau ada yang tiang sampaikan mungkin ada hal yang kurang berkenan, ya, hal yang kurang pas, tiang mohon maaf karena tiang juga manusia biasa pada maraksida. Kita sama-sama manusia yang pasti ada khilafnya, pasti ada salahnya. Alhamdulillah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.